Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a fi jannati ahad. Wa la ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannati ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya, anugerahnya, kenikmatannya kepada kita sebagai hamba Allah. Kenikmatan iman, Islam, ihsan, kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Martana banduan ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terjunjungkan, terabadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Motivasi hidup dan kajian kehidupan di episode sebelumnya kita telah membahas masalah, kita telah belajar menelaah bersama terkait ada 8 sikap dan tindakan yang dilakukan orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah, yang takut akan siksa Allah. Yang pertama di episode sebelumnya adalah orang yang menahan lidah dari berdusta, menggunjing, memfitnah, ghibah, dan sebagainya. Yang kedua, lanjutan episode sebelumnya. Yang kedua adalah menjaga perut jangan sampai kemasukan barang haram dan makan barang halal menurut kadar kebutuhannya. Jadi orang khauf, orang yang takut terhadap Allah, orang yang khauf akan siksa Allah. Sikap dan tindakannya yang dilakukan yang kedua adalah menahan perut dari barang yang haram. Dari barang yang haram di sini adalah bagaimana seorang pemimpin keluarga itu mencari nafkah dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal ini, pekerjaan dengan yang cara yang halal ini, pekerjaan yang halal ini, tidak melakukan hal yang tidak baik, melakukan pekerjaan yang halal, tidak melakukan pekerjaan yang haram. Dengan cara yang halal ini, maka seluruh keluarga bisa menahan perutnya dari barang yang haram. Dari barang yang haram. Bisa menahan perutnya, keluarganya, manusia hamba Allah dari kemasukan barang yang haram. Dan memakan barang yang halal dan memakan sesuatu yang halal tidak berlebih-lebihan. Jadi memakan makanan yang halal yang didapatkan dari perkara yang halal, dari pekerjaan yang halal, memakannya pun harus sesuai kadar kebutuhannya. Artinya apa? Di dalam kitab bahwa makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Di dalam kitab kita sebagai umat Islam Al-Quranul Karim, makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu adalah tidak baik. Makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Halalan thayyibah, makanlah yang halal lagi baik. Yang ketiga, menjaga pandangan mata dari hal yang diharamkan dan tidak memandang dunia dengan pandangan yang kagum, tetapi memandangnya dengan sikap mengambil pelajaran. Yang ketiga, orang khauf, orang yang takut pada Allah, itu adalah memandang sesuatu itu dengan memandang dunia, kejadian-kejadian dunia itu sebagai pelajaran hidup untuk lebih baik hidup kita sebagai hamba Allah, hidup kita ke depan. Menjadikan makan mata dari hal yang diharamkan dan memandang dunia dari pandangan yang tidak kagum. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh menjadi manusia yang suka kagum, kagetan, ojo gumunan, ojo kagetan. Karena apa?
Sesuatu yang ada dunia ini adalah suatu kejadian-kejadian yang harus kita jadikan pelajaran untuk kedepannya nanti. Ke depan hidup kita nanti. Ojo jadi wong gumunan. Karena segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Karena sesuatu yang terjadi di mana-mana ketika ada sesuatu yang aneh itu sebenarnya suatu trik atau bagaimana? Suatu trik atau bagaimana? Atau suatu kehendak Allah, memang kehendak Allah. Makanya yang terjadi ini adalah suatu pelajaran di mana akan kita harus mengambil pelajaran. Semoga kita dengan mengambil pelajaran, iman kita kepada Allah itu tambah. Iman kita kepada Allah tambah. Karena semuanya itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua adalah kekuatannya Allah. Itu. Yang keempat, menjaga tangan dari kemaksiatan dan menggunakan untuk ketaatan. Ya. Menjaga tangan dari kemaksiatan dan menggunakan untuk ketaatan. Tangan gunakanlah untuk belajar, mengkaji ilmu di pesantren, di madrasah, di sekolahan, di kampus, dan sebagainya. Tangan gunakanlah untuk memegang Al-Quran, membacanya dengan khusyuk. Tangan gunakanlah untuk beribadah kepada Allah, sholat, zakat, haji. Tangan gunakanlah untuk perbuatan-perbuatan kebaikan, bersedekah, bersedekah jariah, santunan anak yatim, memberikan sedekah kepada duafa dan sebagainya. Tangan gunakanlah untuk bersalaman kepada sesama muslim. Itu tanda-tanda yang keempat dari orang khauf, yang takut akan siksa Allah, yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menjaga kedua kakinya dari kemaksiatan dan melangkahkan menuju ketaatan. Kaki gunakanlah dengan baik. Kaki gunakanlah ketaatan untuk ibadah kepada Allah, berjalan ke masjid, berjalan mencari nafkah, bekerja, ibadah untuk keluarga, berjalan mencari ilmu ke pesantren, berjamaah di musola, berjalan mencari ilmu di madrasah, berjalan mencari ilmu di sekolahan, belajar mencari ilmu untuk di kampus. Dan semuanya berjalan untuk memberikan sedekah, berjalan untuk menasihati orang, berjalan untuk mencarikan solusi orang lain. Semua kebajikan-kebajikan ini, ketaatan untuk mengharap ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, tanda-tanda orang khauf yang dilakukan dengan tindakan dan sikap yang keenam adalah tanda khauf kepada Allah, takut akan siksa Allah. Yang keenam adalah, yang ketujuh, keenam ya, mengeluarkan dari hati sifat-sifat pemusian, mengeluarkan dari hati sifat-sifat pemusuhan, kebencian dan dengki sesama saudara muslim, dan menggantikannya dengan rasa kasih sayang. Keluarkan semua kebencian-kebencian kepada orang lain, keluarkan semua dendam-dendam kepada orang lain, keluarkan semua dengki, iri, dengki dari tubuh kita, keluarkan semua. Keluarkan semua. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Karena yang ketujuh ini adalah juga termasuk tanda-tanda orang khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan semua sifat permusuhan, kebencian, dengki sesama saudara Islam, sesama hamba Allah, sesama manusia seluruh dunia. Keluarkanlah, gantilah. Setelah keluarkan semua kebencian, dengki, iri, fitnah dan sebagainya, hasud kita keluarkan, gantilah dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa menghargai orang lain, penuh rasa menghormati orang lain. Yang ketujuh, ikhlas dalam beribadah bukan karena riya dan nifak. Yang ketujuh adalah ikhlas beribadah, beribadah karena Allah. Sholat jamaah di musola, di masjid, sholat jamaah di rumah bersama anak istri, bersama keluarga, niatkan ibadah karena Allah, karena mulia ridhaan Gusti Allah. Karena itu adalah yang kita lakukan dengan semua kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Jadi semua yang kita lakukan beribadah itu hanyalah untuk Allah, bukan karena riya atau pamer kepada orang lain. Bekerja giat di depan bosnya, bekerjanya bagus, baik, tapi dengan niat riya, jangan seperti itu.
bekerja dengan rajin, disiplin, tapi niatnya adalah supaya dipuji bosnya. Jangan. Itu tidak baik. Itu termasuk orang-orang yang nifak atau orang yang munafik. Jadi bekerja walaupun tidak ada bosnya, beribadah walaupun tidak ada orang lain. Kita lakukan karena murih, karena amrih ridhonya Allah, karena amrih ridhonya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, menjaga telinga jangan sampai mendengarkan kecuali hal-hal yang benar. Sananiyah. Menjaga telinga kita dari hal yang tidak baik. Ada kajian keilmuan, ada kajian kehidupan, ada motivasi hidup, kita dengarkan dengan baik. Ada orang mengaji, kita dengarkan dengan baik. Ada orang binabar beri Quran, dengarkan dengan baik. Ada pengajian, kita dengarkan dengan baik. Ada nasihat yang baik, kita dengarkan yang baik. Ada orang tahlilan, kita dengarkan dengan baik. Ada orang menasihati orang lain, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Itulah 8 dari tindakan dan sikap orang-orang yang khauf, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan takut akan siksa Allah taala dan mengharapkan ridha Allah taala dan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama Allah digolongkan orang-orang yang khauf, orang-orang yang beribadah, benar beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah nur di dalam hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.